Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini saya selaku koordinator P5 PPRA yang akan dilaksanakan pada semester sekarang. Sebelum mengawali perencanaan untuk aksi yang akan dilaksanakan sama peserta didik, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selanjutnya di sini untuk tema P5-nya yaitu tentang kearifan lokal ya Bapak Ibu, yaitu mengenai tentang penanaman buah nanas. Nah, sebelum dikontekstualisasikan atau diaksikan atau direfleksikan kepada peserta didik, perlu ada perencanaan dengan semua wali kelas yang dijadikan koordinator masing-masing kelas. Nah, di sini saya perlu untuk merencanakan bagaimana nanti proses untuk P5 kearifan lokal penanaman buah nanas ini. Yang mana temanya itu kearifan lokal, topiknya yaitu penanaman buah nanas, project profilnya ada tiga project yang akan kita kejar, yang akan kita lakukan, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk peserta didik kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, gotong royong. Dan yang ketiga, kearifan lokal, berarti ya kearifan lokal. Nah, yang tiga tersebut, dimensi yang tiga itu, ini yang akan kita kaji, yang akan kita bahas bersama-sama untuk perencanaan selanjutnya. Menindaklanjuti perencanaan ini, nanti kita akan langsung ke peserta didik. Namun ada alur yang perlu kita bahas bersama-sama untuk perencanaan P5 yang akan kita laksanakan beserta peserta didik. Yang pertama, ini yang perlu kita bahas itu adalah pengenalan kepada peserta didik mengenai tentang aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik dalam penanaman buah nanas. Itu yang perlu kita diskusikan bersama dengan tim ini. Yang kedua, kita harus mengkontekstualisasikan, berarti diberikan LKPD nanti kepada peserta didik, yang mana LKPD tersebut itu gunanya untuk lembar kerja peserta didiknya bekerja atau tidaknya, menilai bagaimana kita melihat siswa bekerja atau tidak, bekerja sama atau tidaknya. Lalu nanti kita akan terjun ke lapangan, yaitu aksi. Melihat lapangan, melihat tempat yang akan kita jadikan tempat untuk penanaman nanas. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu refleksi. Refleksinya nanti akan berbentuk diskusi kelompok, apa yang sudah dilaksanakan dari mulai pengenalan, kontekstualisasi, lalu aksi, nanti didiskusikan sama peserta didik. Nah, nanti akan ada hasilnya, nanti muncul, berarti keluar nilai dari guru pembimbing yang membimbing dan guru koordinator juga ya, nanti akan keluar nilai tersebut. Nah, sebelum itu mungkin untuk perencanaan yang akan kita laksanakan bersama kita semua untuk dilaksanakan kepada peserta didik. Mari kita diskusikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu mengenai
proyek yang akan kita laksanakan penanaman buah nanas tersebut. Ya, siap Bapak Ibu? Siap lah. Di samping menanamkan nilai-nilai Pancasila, di mana gotong royongnya sesuai dengan tuntutan P5, sesuai dengan dimensi-dimensinya, kita bisa memberikan satu pencerahan edukasi tentang bagaimana ganas ini menjadi salah satu komoditas di wilayah kita yang harus dibudidayakan, yang harus oleh kita dijaga, dilestarikan. Nah, ini siswa kita itu perlu, karena ini sangat cocok dengan lokasi wilayah. Kebetulan kita kan punya tanah yang sangat luar biasa, ada potensi-potensi berapa titik untuk bisa dijadikan tempat media penanaman ganas. Cuma nanti supaya lebih lebih cocok, lebih baiknya kita dalam hal awal pengenalan itu kiranya perlu menghadirkan tokoh pemateri yang ahli atau bagaimana? Gila. Ya, kalau itu mungkin itu penting sekali ya Pak. Itu penting sekali karena kan kita mungkin yang tadinya yang namanya di sekolah kan fokusnya hanya mendidik dan mendidik. Kalau terjun ke dalam ini istilahnya pertanian berarti ya, masuk ke pertanian ya pasti itu memerlukan adanya mendatangkan lah pemateri yang benar-benar ahli dalam bidang ini. Jadi biar kita nanti tahu alurnya, jelas gitu alurnya. Mungkin itu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, dari Bapak Ibu guru mungkin ada Bu Emma, masukan mungkin. mau ganasnya saja. Mau ganasnya saja yang sudah di itu. Udah berarti cukup ya. Maunya manen saja, tidak mau nanam ya. Padahal ditanam. Saya nanti yang mau manen. Oh gitu. Jadi berarti gitu aja ya Pak ya. Berarti untuk aksinya, untuk perencanaan, terus kontekstualisasi dan aksi berarti langsung nanti ke lapangan ke peserta didik saja ya Pak ya. Jadi disesuaikan waktunya. Disesuaikan waktu berarti ya. Biar tidak terkesan hanya sebatas menanam saja, ada pemeliharaan. Betul. Supaya ya tindak lanjut, dan bila perlu nanti tema ini bisa berkelanjutan dengan tema yang lain supaya ganasnya itu bisa lebih optimal dalam pemeliharaan. Betul. Jadi bukan hanya menanam saja ya Pak ya, tapi ada hasil yang didapat terutamanya ya dari proses, itu berarti ya proses yang paling utama kan, bukan hasil. Kalau hasil nanasnya mah itu keberuntungan anak lah gitu. Tapi proses dari pembelajaran P5 ini dengan kearifan lokal penanaman buah nanas ini mungkin akan menjadi salah satu salah satu bentuk buah untuk ke depan bagi anak-anak berarti ya. Jadi biar anak-anak tersebut tidak ketika sudah keluar dari sekolah itu susah mencari pekerjaan. Ya mungkin seperti itu ya. Ya kita ada memberikan modal lah kepada peserta didik. Berarti ya itu untuk penanaman buah nanas ya. Yang dimensinya jelas ya, ada 3, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu bergotong royong, lalu kreatif. Berarti kreatif dalam berpikir gitu ya, kreatif dalam segala hal. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk perencanaan P5 kearifan lokal, yaitu untuk penanaman buah nanas. Nanti tinggal kita aksinya langsung ke peserta didik berarti ya Pak. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk pembelajaran pada hari ini supaya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua KM kelas ini. Kepada ketua KM kelas ini silakan untuk memimpin doa. Ya Pak, siap.
Duduk siap. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih kepada Ketua KM yang sudah memimpin doa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Gimana, ada yang nggak hadir? Apa hadir semua? Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, terus belajar, terus mendapatkan ilmu, belajar terus-terusan. Jangan sampai kita putus untuk belajar. Itu ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini Bapak akan membahas mengenai tentang kearifan lokal, yaitu P5 PPRA. Ya, P5 itu profil pelajar Pancasila dan PPRA-nya itu rahmatan lil alamin kesananya. Karena ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam, maka kesananya ditambah dengan PPRA. Jadi ada rahmatan lil alaminnya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu mempertahankan metode penanaman tradisional yang telah diwariskan turun-temurun oleh petani lokal, seperti pola tanam yang disesuaikan dengan musim dan teknik alami yang ramah lingkungan. Yang kedua, bisa menjaga budaya gotong royong dalam pengelolaan lahan pertanian nanas. Yang ketiga, peserta didik memahami potensi daerah Subang. Kebetulan kita berada di daerah Subang dan pas sekali karena di daerah Subang itu termasuk daerah yang memang khasnya itu adalah nanam nanas. Nah, sebagai sentra penghasil nanas dan dampaknya terhadap perekonomian lokal. Ini tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas dari materi P5 ini. Sebelum ke materi, karena P5 itu ada Marsnya, mari kita sama-sama untuk membacakan Marsnya terlebih dahulu ya. Siap ya, dihitung dengan hitungan ketiga baru kita mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragam mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernala kritis. Nah itu ya, itu Mars P5 atau profil pelajar Pancasila. Nah, itu tujuannya. Oke, untuk selanjutnya, apa sih yang kalian ketahui tentang penanaman nanas? Berarti Boleh? Apa? ya, proses penanaman nanasnya dimulai dari pengolahan media tanam, Ya. seperti ada tanah, pupuk, dan rang sekam yang nantinya bisa dimasukkan ke polybag, lalu pemilihan bibit sih gitu. Oh Kayak gitu ya. Jadi atau proses. tahapan yang dilalui. Oke. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Oke. Itu Bapak pertanyaan pemantik hanya untuk kalian itu bisa berpikir lebih jauh lagi mengenai tentang kearifan lokal yang
Bapak bawa pada tema sekarang ini, yaitu penanaman nanas. Jadi kalian nanti akan belajar mengenai tentang bagaimana proses penanaman nanas. Ya, bagaimana proses penanaman nanas. Bukan hanya manfaat dari nanas yang sudah dihasilkan tadi, yang sudah dihasilkan, bukan. Tapi prosesnya itu. Ini akan menjadi bekal buat kita ketika kita sudah tidak sekolah lagi. Terkadang kan kita susah, bingung mau cari kerjaan kemana. Tapi kalau misalkan kita sudah ada di sekolah, diajarkan, dikasih sama guru-guru ilmunya, nanti kita tinggal diaplikasikan di kemudian hari ketika kita mau mencari kerja. Jadi nanti tidak susah lagi untuk mencari kerja. Mudah sekali untuk mencari kerja. Oke. Lalu kalian juga harus tahu sejarah nanas. Artinya sejarah nanas, kan nanas itu termasuk khas yang ada di kabupaten mana? Kabupaten Subang. Bahkan ada juga yang paling khususnya yang ada di Kabupaten Subang, dari nanasnya itu ada khusus yang disebut dengan nanas apa? Si madu. Yang nanas si madu itu ya berarti rasanya kayak madu, jadi legit lah. Nah, itu kalian harus tahu bagaimana sejarah dari nanas tersebut. Bukan hanya proses penanamannya saja, tapi sejarah adanya nanas tersebut kalian harus tahu. Nah, nanti kita pelajari bersama-sama. Seperti apa sih sejarahnya? Itu ya. Lalu nanas tersebut termasuk kearifan lokal yang ada di mana? Kabupaten Subang. Bahkan lihat di gambarnya juga ya. Lihat di gambarnya tuh, lihat. Ini ada yang disebut dengan Tugu Nanas, yang posisinya itu tidak jauh dari kita. Kalau kita kan daerahnya daerah Cisalak. Nah, kalau Tugu Nanas ada di daerah Jalan Cagak, dan itu disimpan di pertigaan jalan. Nah, menunjukkan itu menunjukkan bahwa nanas tersebut menjadi ciri khas orang Subang. Ya. Bahkan nanas tersebut banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaat-manfaat nanas, banyak sekali. Nah, kalian, apalagi kalian kan orang Subang. Ini kan orang Subang semua kan ya? Orang Subang semua. Nah, yakin orang tuanya itu ada yang menjadi petani, mau petani nanas atau petani apapun pekerjaannya. Nah, kita telusuri dari mana sih sejarahnya. Barangkali ada yang tahu sejarah sebelum dijelaskan sejarahnya mengenai tentang apa? Tentang nanas. Gimana? Ahmad, ada yang tahu? Dulu cuma tahu nanas dari Brasil aja sih, kayak daerah gimana? kawasan Amerika Selatan gitu, Ya. di Brasil. Oh, berarti ya awal mulanya Ya, dari gitu. itu ya. Ya, siap. Makasih ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, nanti ini baru masih tahap pengenalan untuk proses penanaman nanas. Ya. Ini masih proses pengenalan penanaman nanas. Nanti akan ada kontekstualisasi. Jadi alurnya itu ada 4 alur. Yang pertama ada pengenalan, ada juga kontekstualisasi, ada juga aksi, lalu ada juga refleksi. Refleksi dari proses yang sudah kita laksanakan selama beberapa waktu untuk proses penanaman nanas ya, untuk proses penanaman nanas. Nih, nanti kalian harus bisa nanti kan kita akan dibagi kelompok juga ya, nanti akan dibagi kelompok mengenai tentang proses penanaman nanas. Apa saja sih yang perlu kita persiapkan dari proses penanaman tersebut. Nih, Bapak akan jelaskan sedikit. Yang pertama ya, langkah-langkah atau teknis untuk cara penanaman nanas itu, yaitu yang pertama kita harus bisa mempersiapkan lahan mana yang akan kita jadikan untuk penanaman nanas.
Berarti nanti kita akan ke lapangan, akan aksi di lapangan, lanjut ya. Kita cari lahan yang memang pantas untuk ditanam untuk nanas. Nah, kebetulan kita kan proses penanaman nanasnya itu enggak di lahan, tapi di polybag. Tapi tetap kan lahan untuk penyimpanan polybag tersebut kan lahannya harus disiapkan terlebih dahulu. Makanya tetap ada persiapan lahannya dulu. Ada persiapan lahan, lalu kita akan mempersiapkan bibit yang akan kita gunakan. Lalu ada lagi kita akan menanamnya itu di polybag, berarti polybagnya harus ada. Lalu ada juga sekam dicampur dengan apa? Dengan tanah yang akan dijadikan media tanam tersebut, gitu ya. Lanjut, kita setelah itu baru kita akan menanam, ya, menanam nanas. Lalu kita harus merawat tanaman nanas tersebut. Setelah kita rawat, baru sudah besar, lalu kita akan memanen. Tapi yang dijadikan penilaiannya itu bukan dari hasil buah nanasnya tersebut, tapi dari apa? Dari proses kerjasamanya, gotong royongnya. Ketika kita memulai pembelajaran atau memulai kegiatan, mengucapkan doa dulu apa enggak, kan itu menjadi penilaian untuk guru pembimbing, untuk guru pembimbing. Kebetulan alhamdulillah Bapak sudah merencanakan sama guru-guru, ya, sudah merencanakan sama guru-guru mengenai tentang P5 penanaman nanas ini. Nanti kita akan dibagi-bagi kelompok dan akan dibagi pembimbing dari wali kelasnya masing-masing. Nanti ya dibagi wali kelas. Oke. Itu untuk tahap atau alur pengenalan mengenai tentang proses penanaman nanas. Lalu nanti ada kontekstualisasi. Kontekstualisasi berarti kalian nanti akan diberikan proyek. Setelah diberikan proyek tersebut, yaitu proyeknya itu untuk penanaman nanas. Lalu aksinya itu ya langsung ke lapangan. Berarti membereskan dulu apa? Lahan. Setelah membereskan lahan baru menyediakan dulu polybagnya, setelah itu sekam dan tanah-tanahnya, ya, lalu kita nanti tanam. Tapi sebelum ke sana, nanti juga Bapak akan mendatangkan pemateri yang memang khusus ahli di bidang penanaman nanas. Jadi nanti akan dikasih pemateri dulu sama khusus yang ahli dalam penanaman nanas tersebut. Supaya apa? Supaya mendapatkan hasil yang memang kita harapkan, yang memang kita inginkan. Jadi enggak hanya proses juga kan, tapi kita juga kalau misalkan hasilnya bagus ya pasti akan bahagia. Berarti alhamdulillah. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai tentang proses penanaman nanas ini. Ada? Boleh siapa? Oke. Nanti bibit itu dibagikan per kelompok satu atau setiap kelompok? Nanti akan dibagikan per kelompok, ya. Jadi nanti kelompoknya ada berapa orang, gitu ya. Nanti kelompoknya ada berapa orang. Nah, setiap orang berarti nanti akan menanam nanas. Kenapa? Karena penilaiannya itu bukan hanya dari kelompok, dari gotong royong, tapi dari mandirinya juga, kreatif dari masing-masingnya juga. Kita mah misalkan mau menanam nanasnya itu di polybag, tapi polybagnya pengen direka-reka, kan itu menjadi penilaian perorangan. Oke, terima kasih, bagus sekali untuk pertanyaannya. Berikan ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Oke, untuk pengenalan dan kontekstualisasi mungkin dicukupkan sekian. Nanti kita akan dilanjutkan dengan aksi ke lapangan. Baru setelah aksi, baru kita akan ada refleksi, ya. Refleksi itu berarti diskusi kelompok yang sudah ditentukan kelompoknya,
nanti ditentukan kelompoknya masing-masing, nanti kalian harus mempresentasikan dari mulai awal sampai akhir penanaman buah nanas. Oke, terima kasih. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya dalam kegiatan masih proses P5 PPRA, melanjutkan kita itu setelah pelaksanaan perencanaan, lalu kontekstualisasi, lalu kita sudah melaksanakan aksi, dan yang terakhir kita akan melaksanakan refleksi. Nah, sebelum itu biasa Bapak akan memberikan doa terlebih dahulu untuk memimpin doa kepada Ketua KM. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita kan sudah dibagi kelompok. Kita akan lanjut melaksanakan diskusi dari hasil refleksi yang sudah kita kerjakan proyek penanaman nanas. Untuk itu Bapak silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Nanti harus ada yang dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasal dari negara Brasil, yaitu di kawasan Amerika Selatan. Nanas itu banyak manfaat vitamin C ya. Terus proses penanaman nanas yang kita lakukan yang pertama, of course ya, kita menentukan lahannya. Setelah menentukan lahan, lalu kita menyiapkan media tanam seperti sekam padi yang dicampur dengan pupuk, lalu dicampur juga dengan tanah, lalu aduk-aduk hingga menjadi rata gitu ya. Terus masukkan ke dalam polybag. Kalau sudah siap si polybag sama media tanamnya, pilihlah bibit yang sesuai. Pemilihan bibit itu lebih baik jangan mahkotanya, tetapi tunas dari nanasnya supaya cepat tumbuhnya.
Setelah melakukan penanaman, lalu tidak lupa ya harus dirawat seperti ada penyiraman. Biasanya 1 bulan sekali kita melakukan pemupukan. Lalu kontrol juga kayak ada apa ya, misalkan rumput dicabut gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, Sudah dan disampaikan. Tolong LKPD ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Ini untuk kelompok selanjutnya. Kelompok, ya. Oke ya, silakan kerjakan terlebih dahulu. Kerjaan LKPD-nya sudah selesai. Bapak ambil lagi ya. ya. Siap. Terima kasih untuk kelompok ini. Terima kasih ya. Oke, boleh. Yang lainnya dikumpulkan. Boleh. Yang lainnya dikumpulkan. Oke, terima kasih. Yang lainnya juga boleh dikumpulkan. Oke, alhamdulillah untuk pembelajaran pada hari ini LKPD sudah diskusi sudah kita laksanakan, presentasi juga sudah kita laksanakan, dan pengerjaan LKPD juga sudah kita laksanakan. Nah, untuk refleksi pada pembelajaran dari tahapan awal sampai akhir ini Bapak akan refleksikan bahwa proses penanaman nanas itu memang proses yang perlu waktu lama ya, lalu membutuhkan sedikit biaya yang harus dikeluarkan, karena itu harus ada yang namanya pembelian bibit ya, lalu ada juga pembelian sekam, karena kita menanamnya di polybag berarti harus membeli polybag tersebut ya, harus membeli polybag tersebut. Dan nanti ketika sudah hasil nanas tersebut sudah berbuah, itu banyak sekali manfaat dari buah nanas tersebut. Banyak ya, banyak sekali manfaatnya dari buah nanas tersebut. Dan nanas tersebut bisa dibikin apa saja. Bisa dibikin selai nanas, dodol nanas, keripik nanas, ya, sirup nanas juga ada kan? Ya kan? Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah cukup menyenangkan ya? Menyenangkan? Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada khilaf dari Bapak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.